Kalau kita bicara soal Malaysia, pikiran kita pasti langsung tertuju pada kemegahan menara kembar Petronas di Kuala Lumpur. Selama puluhan tahun, menara itu bukan cuma jadi ikon wisata, tapi juga simbol kekuatan ekonomi mereka. Tapi tahu nggak sih, di balik gemerlap lampunya yang ikonik, saat ini suasana di dalam mesin ekonomi Malaysia itu lagi mendung banget. Kabar yang cukup bikin senam jantung ini datang dari raksasa energi mereka, Petronas. Melansir laporan dari Bloomberg, Petronas baru saja mengumumkan langkah darurat yang benar-benar serius. Mereka melakukan restrukturisasi besar-besaran yang berujung pada PHK massal. Bayangkan, ada sekitar 5.000 karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Angka ini setara dengan 10% dari total tenaga kerja mereka. Ini bukan angka kecil untuk perusahaan sekelas Petronas yang selama ini dianggap kebal krisis. Gak berhenti di situ, buat karyawan yang masih bertahan pun, kondisinya nggak kalah menantang. Menurut informasi yang dirilis oleh The Star, Malaysia, manajemen Petronas sudah mengunci rapat pintu karir dengan kebijakan hiring freeze atau pembekuan rekrutmen. Artinya, mereka nggak akan menerima karyawan baru. Lebih pahit lagi, ada kebijakan penundaan promosi jabatan sampai akhir tahun 2026. Jadi buat para pegawainya, jangan harap ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji dalam waktu dekat. Perusahaan benar-benar lagi masuk mode bertahan hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa perusahaan sekelas Petronas bisa sampai seloyo ini? Jawabannya ada pada angka-angka di laporan keuangan mereka yang baru saja dibedah. Berdasarkan data finansial yang dilaporkan Rigzone, laba bersih Petronas merosot tajam. Kalau sebelumnya mereka bisa mengantongi sekitar 55,1 miliar MY, sekarang angkanya jatuh ke 44,4 miliar MY. Penurunan hampir 10 miliar ringgit itu sangat signifikan dan bikin manajemen harus putar otak lewat cara yang menyakitkan. Akar masalahnya ternyata ada dua hal utama yang saling menjepit. Pertama, biaya operasional Petronas yang semakin membengkak, menjalankan bisnis minyak di zaman sekarang itu nggak murah. Kedua, harga minyak mentah dunia, khususnya jenis Brent, lagi nggak stabil dan cenderung merosot. Rigzone juga menyoroti bahwa volume penjualan yang rendah bikin pemasukan mereka nggak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ibaratnya pengeluaran buat bensin dan perawatan mobil lebih besar daripada hasil tarikan ojeknya. Analisis sederhananya begini, Petronas sekarang lagi melakukan cuci gudang dan penghematan ekstrim. Mereka terpaksa membuang beban demi menjaga agar kapal besar ini nggak karam. Langkah PHK dan pembekuan promosi ini adalah cara tercepat untuk menjaga arus kas mereka tetap aman sampai tahun 2026. Jadi meskipun menara kembar itu masih berdiri tegak dan terlihat berkilau dari luar, realita di dalamnya sedang ada perjuangan besar untuk sekedar bertahan. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa di industri energi, sehebat apapun nama besarnya, kalau nggak sanggup menahan guncangan harga minyak dunia dan biaya operasional, restrukturisasi yang menyakitkan seperti ini adalah konsekuensi yang nggak bisa dihindari. Kalau di babak pertama tadi, kita sudah membedah mendung yang lagi menyelimuti menara kembar Petronas, sekarang kita geser ke Jakarta. Di sini, suasananya justru penuh nyali. Indonesia lagi melakukan manuver yang bikin banyak mata dunia melirik, yaitu sebuah strategi yang sering disebut sebagai diplomasi minyak merah. Nah, kenapa disebut minyak merah? Tentu saja karena ini berkaitan dengan kerjasama erat antara Jakarta dan Moskow. Di tengah situasi dunia yang lagi nggak menentu, Indonesia mengambil langkah yang sangat berani. Melansir laporan dari Reuters, pemerintah Indonesia secara resmi mengamankan pasokan minyak mentah dalam jumlah fantastis, yaitu 150 juta barrel langsung dari Rusia. Yang lebih kerennya lagi, minyak ini didapat dengan harga diskon alias harga khusus di bawah pasar global. Langkah ini bukan cuma sekedar transaksi jual beli biasa, tapi adalah hasil dari lobi tingkat tinggi. Menurut kantor berita Antara News Info, kesepakatan ini makin solid setelah adanya pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin pada April 2026 kemarin. Bayangkan, di saat banyak negara lain merasa ragu atau takut terjepit kepentingan geopolitik, Indonesia justru maju ke depan demi mengamankan urusan perut rakyatnya sendiri.
Tapi, kenapa kita harus repot-repot sampai ke Rusia buat cari minyak? Jawabannya ada pada ketegangan di Selat Hormuz. Jalur maritim itu adalah jantungnya distribusi minyak dunia, dan belakangan ini kondisinya lagi panas-panasnya. Kalau jalur itu macet atau terganggu karena konflik, harga minyak dunia bisa langsung terbang ke langit. Disinilah analisis cerdiknya pemerintah kita muncul. Berdasarkan ulasan dari CNBC Indonesia, akar masalah yang ingin diselesaikan Jakarta adalah ketidakpastian. Kita nggak mau nasib stok BBM nasional kita cuma bergantung pada situasi di Timur Tengah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dengan punya cadangan 150 juta barrel minyak diskon dari Rusia, Indonesia punya tabungan yang bikin napas APBN kita jadi lebih lega. Analisis dari CNBC Indonesia juga menyoroti bahwa strategi ini adalah kunci untuk menjaga stabilitas harga di pompa bensin kita. Logikanya sederhana, kalau pemerintah bisa beli bahan bakunya dengan harga murah, maka beban subsidi dalam APBN nggak akan membengkak. Jadi uang negara yang harusnya dipakai buat nambal harga bensin bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur atau pendidikan. Ibaratnya, Indonesia lagi belanja grosiran di toko yang lagi kasih promo besar-besaran, sementara tetangga lain sibuk beli eceran dengan harga mahal karena takut sama omongan orang. Strategi minyak merah ini membuktikan bahwa Indonesia punya posisi power yang kuat dan berani mengambil jalur diplomasi yang independen demi kepentingan nasional. Jadi, sementara Petronas di Malaysia lagi sibuk melakukan penghematan dan memecat ribuan karyawan karena keuangan yang goyang, Jakarta justru lagi asik mengisi tangki raksasanya dengan minyak murah. Ini adalah langkah antisipasi yang sangat matang agar di tahun-tahun mendatang ketahanan energi kita tetap kokoh meski dunia sedang dilanda badai krisis. Strategi yang nggak cuma mengandalkan nyali, tapi juga perhitungan yang sangat presisi. Setelah kita membahas minyak merah dari Rusia yang jadi strategi jangka pendek, sekarang kita masuk ke bahasan yang lebih hijau tapi efeknya jauh lebih gahar untuk masa depan. Indonesia saat ini sedang benar-benar melakukan manuver gila di sektor energi yang kita sebut sebagai revolusi hijau. Targetnya jelas, Indonesia tidak mau lagi cuma jadi penonton, kita mau jadi raja energi di rumah sendiri. Inti dari gerakan ini adalah percepatan program biofuel. Kalau sebelumnya kita sudah cukup nyaman dengan B35, sekarang pemerintah sudah pasang kuda-kuda untuk loncat ke B50. Melansir informasi resmi dari situs Kementerian esdm.go.id, Indonesia secara resmi menargetkan implementasi penuh B50, yaitu campuran 50% minyak sawit ke dalam bahan bakar solar, mulai 1 Juli 2026. Ini bukan cuma soal ganti bahan bakar, tapi ini adalah langkah besar menuju apa yang disebut sebagai kedaulatan energi. Kenapa kita harus sengegas ini? Akar masalahnya sebenarnya cukup menyesakkan dada kalau kita lihat data ekonominya. Menurut analisis dari Bloomberg Technos, Indonesia selama ini menderita penyakit ketergantungan kronis terhadap impor solar. Setiap liter solar yang kita impor, itu dibayar pakai dolar, dan itu menguras devisa negara dalam jumlah yang sangat fantastis. Ibaratnya kita ini punya kebun sawit terluas di dunia, tapi kita malah sibuk antri beli minyak di pasar orang lain pakai mata uang asing. Strategi B50 ini adalah cara kita untuk memutus rantai ketergantungan itu. Pemanfaatan surplus CPO atau minyak sawit mentah dalam negeri adalah kunci utamanya. Daripada CPO kita cuma diekspor mentah-mentah dan harganya dipermainkan pasar global, lebih baik kita olah sendiri jadi bahan bakar. Bloomberg Technos juga menyoroti bahwa dengan beralih ke B50, Indonesia berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Uang sebesar itu yang tadinya lari ke luar negeri untuk beli solar, sekarang bisa muter di dalam negeri untuk mensejahterakan petani sawit kita sendiri. Tapi apakah mesin kendaraan kita kuat pakai minyak sawit sebanyak itu? Nah, disinilah pemerintah nggak main-main. Berdasarkan laporan dari Tempo.co, berbagai pengujian teknis atau road test sudah mulai digalakan. Tempo melaporkan bahwa persiapan infrastruktur hilirisasi sawit terus dikebut agar kualitas B50 ini benar-benar stabil dan nggak merusak mesin. Jadi, transisi ini dilakukan dengan perhitungan matang, bukan cuma gaya-gayaan politik. Analisis sederhananya begini, sementara negara tetangga mungkin masih bingung mencari celah subsidi atau pusing dengan efisiensi perusahaan migas mereka, Indonesia justru sedang membangun pom bensin raksasa yang bahan bakunya tumbuh dari tanah kita sendiri. Dengan B50, Indonesia sedang mengirim pesan ke dunia bahwa kita punya teknologi, kita punya sumber daya, dan yang paling penting, kita punya nyali untuk mandiri.
Jadi bayangkan di tahun 2026 nanti, saat dunia mungkin masih rebutan minyak fosil yang harganya makin mahal, kendaraan di Indonesia sudah melaju kencang pakai tenaga sawit dari bumi pertiwi. Ini adalah fajar baru bagi ekonomi kita. Ekonomi yang nggak cuma tumbuh, tapi juga mandiri dan berdaulat. Sebuah revolusi hijau yang bikin Indonesia selangkah lebih depan dalam persaingan global. Setelah kita bicara soal stok minyak murah dari Rusia dan ambisi B50 yang hijau banget, sekarang saatnya kita bahas soal otot di balik distribusi semua itu. Ibarat punya belanjaan grosir yang banyak, tapi kalau nggak punya mobil sendiri buat angkut, kita bakal repot kan? Nah, disinilah peran penting dari para raksasa laut kita. Indonesia nggak main-main dalam mengamankan jalur pasokannya. Kita punya 2 satpam raksasa di lautan global, yaitu kapal tanker Pertamina Pride dan Pertamina Prime. Ini bukan kapal tanker biasa, mereka masuk kategori VLCC atau Very Large Crude Carrier. Kapasitasnya? Sekali angkut bisa membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah. Melansir laporan dari Kompos.com, kehadiran kedua kapal tanker raksasa ini adalah kunci bagi Indonesia untuk menembus jalur maritim yang seringkali beresiko tinggi. Bayangkan, jalur seperti Selat Hormuz di Timur Tengah itu sering banget jadi area panas karena konflik geopolitik. Tanpa kapal milik sendiri yang tangguh, kita bakal sangat rentan. Kompas.com menyoroti bahwa kapal-kapal ini memastikan minyak mentah yang sudah kita beli, termasuk minyak diskon tadi, bisa sampai ke kilang domestik dengan selamat tanpa hambatan berarti. Tapi, kenapa sih kita harus capek-capek punya kapal sendiri? Kenapa nggak sewa saja? Nah, disinilah letak akar masalah yang sering bikin ekonomi kita goyang kalau nggak diantisipasi. Berdasarkan rilis resmi dari Pertamina International Shipping, ketergantungan pada jasa logistik atau kapal asing itu sangat beresiko. Pertama, harganya fluktuatif banget. Kalau dunia lagi krisis, harga sewa kapal asing bisa naik berkali-kali lipat. Kedua, kalau situasi keamanan memburuk, kapal asing bisa saja menolak masuk ke wilayah tertentu karena alasan asuransi atau resiko. Analisis sederhananya begini, dengan punya armada mandiri lewat PIS, Indonesia sebenarnya sedang melakukan penghematan raksasa. Kita nggak lagi didikte oleh harga sewa pasar global yang suka naik turun gak jelas. Data dari PIS menunjukkan bahwa memiliki armada VLCC sendiri memberikan kendali penuh bagi Indonesia atas jadwal dan keamanan pasokan energi kita. Kita nggak perlu antri atau takut disandra oleh kepentingan perusahaan logistik luar negeri. Kapal Pertamina Pride dan Pertamina Prime ini ibarat jembatan berjalan yang menghubungkan sumber minyak di belahan dunia lain langsung ke dapur kita di Indonesia. Strategi ini bikin ketahanan energi nasional kita jadi jauh lebih solid. Jadi, sementara negara lain mungkin pusing mikirin biaya kirim yang mahal atau kapal yang tertahan karena konflik, Indonesia justru tenang karena kurir raksasa milik sendiri terus bergerak di tengah samudra. Jadi kalau kita rangkai dari babak sebelumnya, kita sudah punya stok minyaknya, kita punya alternatif energi hijaunya, dan lewat armada VLCC ini, kita punya sarana angkutnya yang mandiri. Indonesia benar-benar sedang membangun ekosistem energi yang utuh dan gak bisa diganggu-gugat. Ini bukan cuma soal punya kapal besar, tapi soal bukti bahwa kita punya kendali penuh atas nasib energi bangsa di panggung dunia. Setelah kita membahas armada raksasa di lautan, sekarang kita mendarat ke urusan yang paling terasa langsung di kantong masyarakat, yaitu harga bensin. Lucunya, meski kita bertetangga dekat, cara Indonesia dan Malaysia mengelola harga bensin saat ini benar-benar kontras, seperti bumi dan langit. Kita intip dulu apa yang sedang terjadi di Malaysia. Selama ini, warga Malaysia dimanjakan dengan harga bensin RON95 yang sangat murah karena subsidi pemerintah yang pukul rata. Tapi era itu sudah berakhir. Melansir laporan dari The Edge Malaysia, pemerintah Malaysia mulai menerapkan kebijakan yang disebut sebagai subsidi bersasaran. Artinya, subsidi bensin nggak lagi diberikan kepada semua orang. Siapa yang kena dampaknya? Kelompok masyarakat paling kaya atau yang mereka sebut kelompok T15 atau Top 15%, serta warga asing, sekarang dilarang menikmati bensin subsidi. Mereka harus membayar harga pasar yang jauh lebih mahal. Menurut ulasan dari Malaysia kini, langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Akar masalahnya adalah pemerintah Malaysia sedang berusaha keras menyelamatkan ruang fiskal atau kesehatan keuangan negara mereka. Dengan menghapus subsidi bagi orang kaya ini, Malaysia diprediksi bisa menghemat anggaran hingga Rm8 miliar ringgit. Anggaran sebesar itu sangat krusial untuk menambal defisit negara yang selama ini terbebani oleh subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah, sekarang coba kita tengok ke Indonesia.
Di saat tetangga sebelah lagi sibuk menetapkan ikat pinggang dan mencabut subsidi, Indonesia justru lagi rajin-rajinnya melakukan ekspansi keadilan. Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian ISDM, pemerintah kita terus mempercepat perluasan program BBM Satu Harga. Fokusnya sangat jelas, menjangkau daerah-daerah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Akar masalah yang ingin diselesaikan Indonesia berbeda dengan Malaysia. Kementerian ISDM menekankan bahwa prioritas kita saat ini adalah pemerataan ekonomi. Selama puluhan tahun, saudara-saudara kita di pelosok Papua, Maluku, hingga pedalaman Kalimantan harus membeli bensin dengan harga berkali-kali lipat dari harga di Jakarta. Ini yang bikin ekonomi di sana sulit berkembang. Dengan program BBM Satu Harga, Indonesia ingin memastikan ada keadilan energi. Jadi harga bensin di SPBU di ujung Papua harus sama persis dengan harga di Jakarta. Secara analitis, kita bisa melihat perbedaan mentalitas kebijakan ini. Malaysia saat ini sedang berada dalam mode bertahan atau efisiensi ketat untuk menyelamatkan dompet negara dari kebocoran subsidi. Sementara itu, Indonesia sedang dalam mode pemerataan atau membangun fondasi ekonomi dari pinggiran. Ibarat sebuah rumah, Malaysia lagi sibuk menambal atap yang bocor supaya airnya nggak habis terbuang sia-sia untuk orang yang sebenarnya mampu beli payung sendiri. Sedangkan Indonesia lagi sibuk memasang kabel listrik dan pipa air ke kamar-kamar paling pojok supaya seluruh penghuni rumah bisa merasakan fasilitas yang sama. Kontras kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai berani mengambil beban biaya distribusi yang mahal demi persatuan ekonomi. Sementara Malaysia terpaksa melakukan langkah pahit demi stabilitas finansial mereka. Jadi jangan heran kalau sekarang narasi mengenai ketahanan energi kita terasa lebih optimis dibandingkan tetangga sebelah. Kalau kita melihat peta persaingan di Asia Tenggara sekarang, rasanya seperti lagi menonton pertandingan olahraga antara dua tim besar dengan strategi yang berlawanan arah. Yang satu lagi sibuk pasang pagar betis atau bertahan, sementara yang satu lagi asyik melakukan total attack atau menyerang. Inilah potret nyata persaingan ekonomi antara Malaysia dan Indonesia saat ini. Mari kita bedah dulu posisi tetangga kita. Melansir laporan mendalam dari Channel News Asia, CNA, Malaysia saat ini memang sedang berada dalam mode bertahan atau efisiensi ketat. Fokus utama pemerintah mereka dan Petronas adalah bagaimana caranya menyelamatkan arus kas perusahaan negara. CNA menyoroti bahwa langkah-langkah pahit seperti PHK dan pembatalan proyek-proyek besar di luar negeri diambil supaya keuangan mereka nggak jebol. Ibarat sebuah rumah, Malaysia lagi sibuk menambal genteng yang bocor dan mematikan lampu di ruangan yang nggak terpakai supaya tagihan listriknya nggak membengkak. Tapi apa yang dilakukan Indonesia di saat yang sama? Kita justru lagi ngegaspol. Menurut ulasan dari Jakarta Globe, Indonesia sekarang sedang berada dalam mode menyerang melalui ekspansi infrastruktur dan kebijakan hilirisasi yang agresif. Kita nggak cuma sibuk membenahi yang sudah ada, tapi kita lagi membangun pabrik baru untuk masa depan. Jakarta Globe mencatat bahwa langkah Indonesia membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dan hilirisasi sumber daya alam adalah bukti nyata kalau kita lagi berebut posisi sebagai pemimpin ekonomi di kawasan. Akar masalah dari perbedaan mencolok ini adalah cara kedua negara memandang transisi energi. Malaysia terlihat lebih berhati-hati dan konservatif. Mereka fokus mengamankan apa yang mereka punya sekarang, minyak dan gas fosil, sambil melakukan penghematan besar-besaran. Sebaliknya, Indonesia justru lagi membangun kapal baru yang lebih besar supaya bisa menerjang badai tersebut. Data dari Jakarta Globe menunjukkan bahwa investasi asing yang masuk ke sektor energi hijau di Indonesia terus meningkat, karena dunia melihat kita punya nyali untuk berubah. Pergeseran dominasi regional ini mulai terasa nyata. Dulu mungkin banyak yang menganggap Malaysia sebagai kakak senior dalam urusan industri energi. Tapi sekarang, dunia mulai melihat Jakarta sebagai pusat gravitasi baru. Channel News Asia bahkan menyebutkan bahwa posisi dominan Malaysia di sektor migas mulai terancam oleh agresivitas Indonesia dalam mengembangkan alternatif energi nabati seperti B50. Jadi, sementara Petronas sibuk dengan penghematan internal dan restrukturisasi karyawan, Pertamina dan pemerintah Indonesia justru sibuk membangun terminal-terminal energi baru dan memperkuat armada lautnya. Ini bukan cuma soal siapa yang lebih kaya, tapi soal siapa yang lebih siap menghadapi masa depan. Kesimpulannya, di babak ke-6 ini kita melihat sebuah titik balik. Indonesia sudah bukan lagi pengikut, melainkan pemain utama yang menentukan arah permainan di Asia Tenggara.
Strategi menyerang lewat pembangunan ekosistem energi baru ini pelan-pelan mulai menggeser peta kekuatan ekonomi dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Sebuah pergeseran dominasi yang mungkin 10 tahun lalu nggak pernah dibayangkan oleh para pengamat ekonomi dunia. Kita sudah sampai di babak penutup dari rangkaian drama energi di Asia Tenggara ini. Bayangkan kita sekarang sedang berdiri di penghujung tahun 2026. Jika di babak-babak awal kita melihat kegamangan dan krisis di negara tetangga, di babak ketujuh ini kita melihat sesuatu yang jauh lebih optimis bagi kita. Fajar baru ekonomi hijau Indonesia. Ini bukan sekedar mimpi atau ramalan tanpa dasar. Melansir laporan prediksi ekonomi 2026 dari Kumparan, Indonesia diprediksi bakal resmi memegang mahkota sebagai pemimpin ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2026. Apa artinya? Artinya Indonesia bukan lagi dipandang sebagai negara yang cuma jual tanah dan air, tapi negara yang berhasil mengawinkan teknologi biofuel dengan kedaulatan geopolitik yang sangat kokoh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut ulasan dari Bloomberg, kuncinya ada pada momentum hilirisasi sumber daya alam yang sudah mulai membuahkan hasil nyata, bukan lagi sekedar wacana di atas kertas. Bloomberg mencatat bahwa keberanian Indonesia mengolah kekayaan alamnya sendiri, seperti sawit menjadi B50 hingga pengolahan mineral untuk baterai, telah memberikan daya tawar atau bargaining power yang sangat tinggi di panggung global. Dunia sekarang melihat Indonesia sebagai pemain yang menentukan, bukan lagi pengikut yang mudah disetir. Akar masalah yang berhasil kita selesaikan adalah ketergantungan. Selama puluhan tahun, ekonomi kita sering batuk kalau harga minyak dunia naik, atau kalau ada konflik di luar sana. Tapi di tahun 2026 nanti, ceritanya beda. Dengan integrasi teknologi biofuel yang kita bahas di babak sebelumnya, urusan dapur energi kita sudah aman di tangan sendiri. Kumparan dalam laporannya menyebutkan bahwa kemandirian ini adalah fondasi utama yang membuat ekonomi kita tetap tegak berdiri saat negara lain mungkin masih tertatih-tatih menghadapi transisi energi yang mahal. Analisisnya sederhana saja. Nasionalisme kita di tahun 2026 bukan lagi cuma soal teriakan, tapi soal bukti nyata. Bukti bahwa bensin satu harga sudah merata sampai ke pelosok dan mesin-mesin industri kita bergerak berkat bahan bakar dari bumi pertiwi. Sementara tetangga sebelah mungkin masih sibuk menambal bocor di kapal ekonomi mereka karena kebijakan efisiensi yang menyakitkan, Indonesia justru sedang melaju kencang dengan mesin baru bernama ekonomi hijau. Kesimpulannya, tahun 2026 akan menjadi pembuktian bahwa Indonesia bukan lagi adik kecil di Asia Tenggara yang bisa diremehkan. Dengan nyali geopolitik yang besar dan strategi hilirisasi yang tepat sasaran, kita sudah meninggalkan para pesaing kita 2 putaran di depan dalam hal ketahanan nasional. Fajar baru ini adalah pengingat bahwa kemandirian memang mahal harganya dan butuh perjuangan yang gak mudah, tapi hasilnya sangat manis. Indonesia jaya, Indonesia berdaulat, dan biarlah hasil kerja nyata kita yang bicara di panggung dunia. Terima kasih sudah mengikuti bedah narasi 7 babak ini. Kini saatnya kita menatap kenyataan bahwa Indonesia memang sudah sejauh itu melangkah.